jatuh dari langit katanya. Silakan Uni. Al-Quran tidak pernah jatuh dari langit, karena Al-Quran itu yang disampaikan kepada baginda Rasulullah itu bukan berupa buku yang jatuh gedebuk dari langit, melainkan wahyu atau perkataan Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun. Tuh, jelas Farel ya jawabannya ya. Yang bilang jatuh-jatuh selama ini di mana? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tuh. Maksudnya Kamu menurunkan Semua yang sudah putar wahyu. Coba balik. Bang Rudi diam Putar dulu, balik. ntar nanti kalau ada kesempatan Abang. Farel, siapa yang bilang kalau Al-Quran itu dijatuhkan dari langit itu siapa? Selama ini sudah debat. Sudah berapa kali debat selama ini tentang itu. Kamu Ya kan, Tom? kalau saya sebutkan berapa kali mungkin nggak terhitung ribuan kali. Ya pertanyaan saya itu bukan itu. Yang bilang sama kamu kalau Al-Quran dijatuhkan dari langit itu siapa? Yang selama-selama ini bilang bagaimana? Ya siapa? Kalau ketawa itu pas lucu aja. Kalau lagi nggak lucu nggak usah ketawa. Memang lucu sekarang. Ya yang lucunya yang mana? Cengenges. Sabar Bang Rudi, sabar. Yang lucunya bagian mana? Bagian mana yang lucu coba? Biar aku bisa ikutan ketawa. Uni udah jadi moderator Uni ya. Kalau mau naikkan Jadi siapapun ada boleh Uni. orang yang ketawa itu tanpa sebab, itu biasanya orang-orang seperti ini berakhirnya di RSJ. Karena kalau seandainya nggak ada lucu tapi ketawa, itu aneh gitu. Tapi kalau lucu, kamu nggak ketawa, bisa jadi kamu psikopat. Maka kalau kita ketawa itu biasanya ada sebab lucu gitu kan. Nah aku pengen tahu yang lucu yang bikin kamu ketawa tadi itu apa gitu. Jadi aku biar ikutan ketawa sama Bang Nandar nih. Apanya yang lucu? Kok diem? Nggak ketawa lagi? Ya udah lah ya. Ada lagi pertanyaannya Farel? Uni, aku mau nanya itu Uni, Paulus Uni. Si Paulus nih siapa nih? Anaknya siapa nih Uni? Saya nggak tahu Bang. Saya pikir-pikir gara-gara dia nih Uni. Nih Kristen jadi ribet Jangan gitu monolog. Uni. Jangan monolog Bang. Jangan monolog. Biarkan mereka Ya, yang Uni. menjawab tentang agama mereka. Ya itu aja. Saya maunya teman-teman Kristen itu banyak bertanya aja lah. Karena kalian kayaknya menjawab tuh nggak bisa. Jadi saya pengen kalian itu lebih banyak bertanya. Biar kami yang menjawab. Karena kalian jangankan menjawab. Terkadang kalian bertanya pun nggak bisa gitu ternyata. Jadi mending kalian bertanya aja deh. Atau belajar bertanya gimana cara bertanya juga nggak apa-apa. Mumpung aku lagi santai gitu kan. Gimana Farel? Kamu tahu nggak ada satu batu yang ditulis sama tangan Tuhan terus gedebuk dari atas gitu ke Musa? Kamu pernah tahu itu? Tahu nggak? Iya, pernah. Itu baru gedebuk dari langit tuh batu tuh loh batu. Bayangin Tuhan nulis di tangan pakai tangan Tuhan kayak mana bentukannya ya? Di batu lagi nulisnya itu. Jadi beda Farel. Ingat. Kalau dalam ranah berdiskusi itu, sabar dulu. Jika kau bertanya Oke, tentang saya sabar. itu, Saya sabar banget. Sabar dulu. Saya Jika kau sabar bertanya banget. tentang itu, masuk kenapa Tuhan menulisnya itu dan kapan atau bagaimana cara Tuhan menulisnya? Sekarang saya mau tanya, kapan Tuhan menciptakan bumi? Tanggalnya nggak dikasih tahu karena pada waktu itu belum tanggal. Jika kau Belum bertanya ada tentang tanggal. itu, maka kau salah. Iya kan kalau seandainya pertanyaannya kapan Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada waktu tanggal belum ada kata-kata tanggal, belum ada kata-kata hari, belum ada tanggal-tanggal di mana, bagaimana, siapa, mengapa, kata-kata itu Ya, belum sekarang ada, saya bumi tanya, udah tercipta. bagaimana cara Tuhan menciptakannya? Dengan hanya berkata kun. Ketika Allah berkata jadilah, maka jadi semua yang Allah ciptakan. Sekarang tanya balik, kalau Tuhan kamu gimana cara menciptakannya? Yang menciptakan langit dan bumi dia. Pakai tangan? Atau pakai mulut? Atau pakai mata dia bikin gitu? Lewat firman. Oh, jadi si Firman yang kerja bikin. Ini yang bikin siapa sih? Tuhan kamu yang berfirman atau si Firmannya yang bikin? Tuhan itu sendiri yang menciptakan. Tapi katanya lewat calo Firman. Kalau sesuatu yang saya nih mau bikin SIM, saya lewat calo. Berarti saya minta tolong sama calo dong. Katanya tadi bikin Tuhan menciptakan bumi lewat Firman. Berarti Firman ini yang bikin gitu. Atau gimana sih? Coba jelasin, aku nggak ngerti deh. Aku soalnya mau bikin SIM. Jadi aku tanya sama kemarin, jangan bikin langsung. Nih susah, ribet. Udah lewat orang lagi. Kalau aku lewat orang berarti lewat calo. Maksud lu Firman calo gitu? Gimana sih?
Yang lucu apaan sih Farel? Serius dia pengen ketawa juga aku. Maksudnya kamu bertanya Maksudnya tentang itu gimana? tadi tuh. Enggak, yang Tentang bertanya di sini kamu. Enggak, sabar aku dulu, kembali bingung. ke kau dulu. Mm-mm. Kembali ke kau punya pertanyaan tadi. Bilangnya Pertanyaan itu mana? yang tulisnya tadi itu. Mm-mm. Bagaimana cara Tuhan menulisnya? Itu kan Bagaimana Tuhan kayak cara jawabannya menulis? itu kan kayak lucu tuh. Jawabannya itu sangat lucu. Saya enggak ada ketawa. Jika kau bertanya tentang itu, jawabannya itu Mm-mm. lucu. Lucu. Ya Bagaimana ketawa lah cara kalau Tuhan lucu. menciptakannya? Aneh kan? Ya kalau aneh ya udah kok kaget gitu. Kaget aneh ya gitu kek. Ya udah, mending bertanya aja di Farel. Satu lagi kalau pas ngomong air ludahnya ditelan dulu tuh. Udah, Jelas, kamu jelas. bertanya aja Farel, udah. Bertanya sepuasnya tentang Islam. Mumpung Tanya ada aja Uni Rifani. Farel. Ya, Farel, tanya aja Farel. Kamu tanya aja tentang Islam, tentang Kristen. Ini Uniripa ini mahasiswa. Kamu tanya Ya kan? tentang Kristen lebih bagus loh, biar kamu tahu sejarah perjalanan gereja kamu pecahnya di mana tahun berapa itu. Kamu tahu nggak konsili Efesus Apa saya tahun bertanya berapa? kalian? Untuk apa saya Ya bertanya udah, kalian? kalau gitu gini deh. Aku tanya Percayakan. sama kamu deh. Kamu tahu nggak konsili Efesus kapan terjadi? Tahu nggak konsili Efesus kapan terjadi? Nggak tahu lu kan. Lu tahu nggak setelah konsili Nikea, ketika para orang-orang yang di pihak Athanasius itu memerangi Arius ya, berbeda pendapat dengan Arius, itu bidat-bidat tuh tetap muncul tahu. Muncul pertama tuh kalau nggak salah tuh muncul aliran Nestorian, kemudian muncul monofisit tuh. Konsili mulu kerjaan kerja kalian tahu nggak sih? Tentang Yesus saya dikonsili aja terus. Sampai kemarin konsili Vatikan kedua tetep aja konsili orang Kristen mah konsili mulu ya ajarannya gimana sih kalian tuh kok kayak nggak tetap gitu ya ajarannya ya? Berubah-berubah mulu gitu. Bingung saya Farel, kenapa sih bisa begitu? Rel, itu Yesus yang Tuhan apanya sih Rel? Tuhan. Ya, apanya Yesus yang Tuhan? Ya Tuhan itu sendiri, Yesus. Apanya? Tangannya tetap Tuhan. Tangannya juga Tuhan gitu. Mata dia juga Tuhan. Lucu ya kan, bayangin lucu aja gitu ya kalau Tuhan punya mata terus tiba-tiba mata itu adalah Tuhan. Sekarang saya mau tanya kau dulu, mata kamu manusia tidak? Bukan, mata saya adalah mata manusia. Jika kau bertanya begitu, makanya saya tanya balik, mata kamu manusia tidak? Mata saya bukan manusia, tapi mata saya adalah mata manusia. Makanya namanya mata. Makanya jawaban seperti itu juga. Berarti matanya Yesus bukan Yesus ya? Tapi kenapa firman Bapak jadi Bapak? Kenapa itu? Apa? Firmannya Allah kenapa jadi Allah? Firmannya Allah jadi Allah. Oh, nggak tahu? Nggak tahu ya? Pantesan. Udah nanya tentang Kristen. Udah kamu tanya tentang Kristen aja. Oh, nggak tahu. Oke, berarti Allah yang berfirman. Nah, firmannya itu bukan Allah ya? Firman itu adalah Allah sendiri. Katanya bukan firmannya jadi Allah. Itu firmannya jadi manusia itu Yesus Allah bukan? Kamu bilang tadi firman jadi Allah. Nah, firman itu kan jadi Yesus. Yesus itu Allah bukan? Allah. Ya udah berarti firman jadi Yesus yang adalah Allah. Berarti sama aja firman jadi Allah. Gimana sih? Dulu lulus nggak bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dulu dapat nilai berapa sih? Nih ya, ini Yesus ya, ini Yesus. Ini Bapak. Ini kan keluar nih, thread. Jadi Yesus. Nah, ini Allah kan? Nah, maka firman jadi Allah. Gitu aja nggak paham lu, Rel. Maksudnya saya mau bertanya, kamu percaya tidak? Apa? Udah, makanya tanya aja, Rel. Kalau nggak aku tuh kayak nggak sengaja nanya jadinya. Mending kamu nanya aja sama aku. Sekarang nanya saya apa? mau bertanya, kamu percaya tidak? Apa? Sekarang saya mau bertanya, kamu percaya itu tadi tidak? Percaya apa? Yang kau jelaskan tadi, kamu percaya tidak? Yang mana? Banyak yang saya jelasin. Yang Allah tadi jadi yang kau bilang Yesus keluar dari Allah? Ya nggak percaya lah. Nggak Lalu percaya. kamu jelaskan bagaimana? Lalu kenapa kamu jelaskan? Ya kan kita nggak mesti harus percaya segala sesuatu yang kita jelaskan gitu loh. Kan nggak mesti harus kayak contohnya ya nih.
Sekarang Aku saya mau tanya, menjelaskan kamu tentang iblis. Tunggu dulu, aku belum selesai. Aku lagi ngejelasin tentang iblis. Iblis itu jahat loh, Rel. Iblis itu suka gini-gini loh. Terus aku harus percaya sama iblis, ikut sama iblis gitu. Kan enggak, Rel. Gimana sih? Gimana sih parameter kehidupan lu, Rel? Kok gini banget ya? Rel, lu kenapa? Lu ngerti nggak sih istilah Kristen itu apa? Arti Kristen tau nggak artinya apa? Tahu nggak? Arti Kristen itu apa? Ngerti? Halo Farel. Udah nanya aja lah Rel, belajar gitu sama Uni gitu Rel. Jadi gini Rel ya. Kalian itu adalah ajaran. Ajaran kalian itu, ajaran Kristen itu adalah ajaran campuran antara orang-orang ajaran orang Yahudi, dan kita nggak tahu nih ajaran Yahudi yang dicampurnya ajaran Yahudi yang benar atau ajaran Yahudi yang sesat. Kita nggak tahu karena waktu Yesus hidup itu ada orang Saduki dan orang Farisi, dan mereka ini kata Yesus ular beludak, dan ternyata rasul yang kalian pilih itu adalah ular beludak menurut Yesus, orang Farisi munafik. Nah, saya bingung nih. Ajaran kalian itu adalah ajaran campuran antara Yahudi dengan orang Romawi. Karena pada zaman Yesus hidup itu, Yerusalem itu sedang dijajah. Ketika Yesus katanya naik ke surga, konon katanya, itu pada tahun ke-70, itu Raja Titus memerintahkan pasukannya sekitar 600-an ribu orang untuk menghancurkan Yerusalem. Nah, jadi namanya orang Romawi itu kalau menjajah, dia suka asimilasi tuh. Suka memasukkan ajaran tuh. Dia larang semua orang Yahudi menjalankan hukum Torah, nggak lagi pakai hukum Torah. Suruh pakai makan babi itu, nggak boleh pakai kosher-kosheran, nggak boleh bersunat. Tiba-tiba kok jadi ajarannya di Kristen ya? Kau tahu nggak zaman Yudas Makabe dulu? Zaman Yudas Makabe, pemberontakan Yudas Makabe itu orang Yahudi tuh dihajar sama orang Yunani tuh. Nggak boleh makan, nggak boleh, harus makan babi, nggak boleh bersunat, Torah semua dibakar. Tiba-tiba Rel, kok siksaan kepada orang Yahudi jadi ajaran di Kristen gitu? Aneh ya. Ada apa sih Rel dengan Kristen ini, kok bingung aku ya. Orang Yahudi tuh nggak pernah nuhankan Tuhan yang manusia gitu. Nggak ngerti konsep Trinitas. Kok tiba-tiba Kristen ngaku-ngaku berasal dari Yahudi, Tuhannya tiba-tiba Trinitas. Jadi manusia lagi Rel. Itu kenapa sih, kok bisa gitu? Rel? jika Tuhan sendiri tidak menjadikan manusia, Jika maka Tuhan dia sendiri tidak menjadikan manusia, terus maka manusia tidak diselamati. jika Tuhan sendiri tidak menjadikan manusia, maka manusia tidak selamati. Itu filosofi siapa tuh? Filosofi Cahyono. Jika Tuhan tidak menciptakan manusia, apa maksudnya itu? Gimana, coba jelasin dulu filosofi Cahyono itu. Karena banyaknya setan Banyaknya yang setan, terus menghancurkan umat-umat manusia, yaitu umat terus pilihan Tuhan. Bang Rudi Maka di Tuhan mute dulu Bang. sendirilah yang turun tangan. Oh Datang gitu. ke dunia, Jadi Tuhan yang menghadapi iblis kemudian ya. bukan menghadapi iblis, akan Terus? akan tetapi menghancurkan Sedihkah iblis. akan tetapi Tuhan menghancurkan, dan iblis hancur. Sampai sekarang banyak sekali yang tidak mempercayai dia. Maka itulah Dia iblis. siapa nih? Oh berarti tadi katanya Tuhan mau menghancurkan iblis, tapi nggak jadi hancur iblisnya gitu. Wah gimana ini Rel? Berhasil nggak sih Tuhan tuh ngancurin iblis? Tuhan kalah sama iblis. Gimana ini ceritanya nih Rel? Rel, ini Tuhan mau ngancurin iblis, tapi iblisnya nggak hancur gitu. Justru Tuhannya yang mati ya? Ini gimana sih ceritanya gitu, Rel? Farel, udah nanya aja deh, nanya Islam aja deh Farel. Udah Farel, kamu bingung banget jadi orang. Udah nanya aja kamu Farel, daripada kamu pusing ditanya Kamu gak kenapa bisa jawab. sih? Itulah makanya kalau Udah kamu nanya gini ya aja. Farel, Islam itu ajarannya bukan ajaran yang membagongkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan yang membuat manusia jadi bingung gitu.
Ini 3 apa 1 ya? 1 apa 3 ya? Kayaknya 3 sama 1 deh. 1 kayaknya 3. Yuk dihitung yuk. Bapak Putra Roh Kudus berapa itu 1? Ah, gimana nih sebenarnya? 3 apa 1 nih? 3, tapi 1. 1. 3 enggak? 1. 1 enggak 3? Oh ya udah deh, terserah. Itu Yesus Allah bukan? Iya. Dan yang mati di tiang salib Allah? Bukan, itu kemanusiaannya. Ah, itu Allah bukan? Iya, Allah. Yang mati apanya? Kemanusiaannya. Terus yang Allahnya yang mana? Ya itu yang manusia yang mati itu. Gimana sebenarnya Kristen itu? Kok pusing ya? Izin, Assalamualaikum Bang Nantar, Uni. Waalaikumsalam. Ya, mau ini aja, mau nanya sama Parel atau sama nanti sama Bang Nathan inilah. Bisa bukakan kamera ntar, Bang. Abang dong yang buka kamera sendiri. Oh iya. Parel Maksudnya bisa buka. ini diperbesar gitu. Oh, besar Uni, kan? Uni bisa Uni. Oh iya, aku Uni bisa ya. udah moderator Uni. Oh iya, lupa aku. Nah, jadi gini Bang, permasalahannya kan kemarin tuh banyak itu dari oten-oten itu suka kali membahas Al-Quran itu dari terjemahannya aja gitu kan. Kita kan ada sastranya juga, ilmu balagahnya dari situ. Dongko lawak, sikit-sikit lah belajar Yunani ataupun Ibrani kayak gitu Bang kan. Jumpalah nih, Yohanes 5, itu kan ini, kita lihat ada 51, 52, 53, 54 gitu kan. Ternyata yang 54 ini Bang, tidak ada di naskah aslinya atau naskah kunonya nggak ada Bang. Kita lihat di Kodeks Sinaiticusnya di sini Bang. Itu hitungannya itu 51, bentar ya saya besarin. Nah, karena kalau kita bahas Alkitab itu pun terjemahannya aja nggak seru gitu kan. Nah, begitu buka di Yohanes 5, itu 51, dari sini tuh 2 langsung ke 3. Di Yerusalem, dekat gerbang domba, gitu kan. Kita lihat di Alkitabnya ada juga. Nah, ayat ini, yang 54 ini tidak ada di kodeksnya Bang. Nah, langsung 2, 3, 4-nya kemana ini Bang? Ternyata 4-nya ini tertulis, sebab waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncang air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Itu ayat yang di versi Alkitab Sabda Indonesia. Kalau di yang lain ada juga sini Bang kan. Dari Bible ini ada juga ayat 4-nya ini. Nah, ketika kita ke kodeks aslinya ini, Sinaiticus ini, itu dari 51, ini 51 sampai ke ini ya nggak ada Bang. Langsung 2, 3, 4-nya nggak ada Bang. Mungkin Bang Nandar bisa menginformasikan gimana gitu Bang, atau aku yang salah atau gimana, izin Bang, itu aja. Ya, emang kayak gitu. Jadi Parel kitab berat sucinya kalau bahas teman-teman itu. Silakan Uni. ya. Jadi kitab suci teman-teman kita Kristen itu kan on progress. Di abad pertama ketemu manuskripnya segini, abad kedua segini, abad ketiga segini, abad ke-10 nanti udah setinggi gedung WTC aja. Jadi begitu. Dari mana itu? Nggak tahu kita. Dan dari mana-mana lah itu. Namanya juga teman kita Kristen kan. Gimana Parel? Itu kitab suci apa tesis sih? Nambahin terus. Wah, kalau tesis itu aku malah nggak sepakat disamakan dengan tesis. Tesis itu terverifikasi. Ada daftar pustakanya, penulisnya jelas, sumbernya jelas. Kalau itu nggak sesuai, sobek sama dosen. Bible nggak sama tesis, jauh di bawah tesis. Kalau Bible itu dijadikan tesis, udah dibakar sama dosen itu, yakin saya. Pertama, nggak jelas siapa penulisnya. Kedua, sumber-sumber informasi dari penulis itu tidak ada. Dan isi-isi di dalamnya itu tidak make sense.
Nggak make sense. Dan itu nggak sesuai dengan tesis. Ya, sekelas novel lah ya kalau gitu ya. Nggak juga sih, kalau novel masih ada penulisnya kan? Kan ada kan novel Tatang Sutarman misalnya. Jelas kan penulisnya? Ditulis oleh Tatang Sutarman misalnya. Ditulis oleh Cahyono misalnya. Jelas gitu kan? Tapi kalau Bible itu nggak ada penulisnya. Masih tinggi level novel sih kalau pakai kaidah akademis ya. Karena penulisnya nggak jelas. Ya, udah. izin Bunda, ini satu lagi nih Bunda. Izin Bunda dibesarin. Apa Uni? Bunda pula. Nah, di sini kita lihat di sini tuh. Di Yohanes 5 ayat 7 itu kalau kita lihat di sini di di Alkitab Sabda itu, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada 3, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, ketika kita lihat teks aslinya tuh, itu bukan itu. Pertama itu roh. Ini ya. Itu Yohanes 1:57 ya? Itu nggak ada. Itu tambahan, Bang. Ditulis di sini Kak, roh, air, Enggak. Itu darah. tambahan. Itu nggak ada. Di Sinaiticus nggak ada, Vaticanus bahkan di Vulgata juga nggak ada. Itu dikutip sama seorang bidat dari Spanyol bernama Priscillian itu. Dan dimasukkan ke dalam kitab suci. Tadinya itu catatan pinggir itu. Inilah kalau kita baca terjemahan Alkitab aja itu nggak sesuai kayak. Dan itu bukan kita yang bilang ya. Itu yang bilang dari kalangan mereka, dari skolar mereka itu. Saya punya bukunya itu, William Barclay yang tulis. Itulah. Makanya maksud saya ini Kak, kan orang tuh pun cobalah belajar. Jangan asik terjemahan aja nyerang Islam, baca Al-Quran terjemahannya tok. Dongkol kita pelajari lah orang ini pun. Rupanya lebih banyak yang nggak sesuainya. Astagfirullah. Gimana Farel? Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Rel? Oh, Farel. Nggak nanya lagi? Kalau nggak pakai minyak ini mau nggak? Farel ini ada orangnya, tapi dia bingung kayaknya, lagi bingung nih. Dibimbing aja Uni. Kasih nggak udah nanya aja lah. Nggak, Uni pengennya Farel nanya aja. Uni nggak mau nggak usah jadi Islam lah, minimal jadi Kristen yang bener lah gitu. Maksudnya ngerti gitu tentang Kristen itu sendiri, ngerti gitu. Nggak usah jadi Islam juga nggak apa-apa. Kita di sini nggak Islamisasi, tapi minimal sesuai dengan ajaran gitu loh. Dalam kitabnya tertulis apa, coba ikuti gitu. Kenal nggak gimana konsep dalam Kristen gitu, tahu nggak gitu. Daripada masuk ke dalam ranah diskusi lintas agama tapi nggak ngerti sama sekali, kecuali memang niatnya mau belajar. Belajar nggak apa-apa, tanyain. Mau nanya apa gitu. Silakan, nggak masalah. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Reva udah sehat nih. Alhamdulillah. Ini ada satu lagi nih, Rionel nih. Rionel, halo Rionel. Muslim atau non Muslim nih Rionel nih? Halo Rionel. Turun ya, nyimak ya Uni sama Nandar ya. Izin. Assalamualaikum. Ya, siap. Salam. Rionel. Kristen. Ya, Rionel ada pertanyaan, silakan mau nanya apa? Iya, Undong. Saya juga kurang paham. Saya ingin bertanya. Karena ini kan tahu ya, di Kristen juga tahu, di Muslim apalagi Muslim pasti tahu kan. Nggak semua sih, tapi apa yang Uni ketahui nanti Uni bisa bagi-bagi lah. Iya. Kan kita di sini kan sambil sharing walaupun ya sedikit. Iya, betul. Ya benar-benar kita sambil belajar, sama-sama belajar. Suaranya digedein deh, suaranya dikencengin sedikit biar dengar itu. Ini mau tanya, apa Isa yang di Al-Quran keraskan sedikit dek, di Alkitab ya? Keraskan dekku, kurang kedengaran di Uni udah tua dek. Iya Kak.
Halo. Kenapa dekku? Ya dekku, Apa ya ya. Islam di Isa yang di Islam sama dengan Isa yang di Kristen kan? Oke. Tidak, ini dengar dulu ya. Tidak semua orang Islam sepakat bahwa Yesus yang digambarkan dalam Bible adalah Nabi Isa yang dituliskan di Al-Quran. Sama seperti tidak semua juga orang Islam yang sepakat mengatakan Yesus itu berbeda dengan Isa. Begitu juga dengan orang Kristen, tidak semua orang Kristen itu mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda. Salah satunya Berita Wahyu, dia mengatakan justru tokoh yang sama. Sebenarnya yang terjadi adalah tokoh yang kita maksud, Isa dan Yesus itu tokoh yang sama. Hanya saja perspektif kita berbeda-beda. Kenapa? Karena Anda dapat informasi tentang anak Maria ini dari buku yang ditulis oleh entah siapa yang diklaim sebagai kitab Matius, Markus, Lukas, dan yang lain-lainnya. Sementara kami mengklaim bahwa kami mengetahui tentang Nabi Isa itu berdasarkan pewahyuan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW, karena pewahyuan mengutus Nabi itu adalah tradisi agama Semitik yang memang sudah ada sebelum Islam itu sendiri di tangan Nabi Muhammad hadir, itu sudah seperti itu tradisinya. Informasi gaib itu informasi yang tidak pernah dialami oleh Nabi Musa dapatkan dari Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Begitulah Al-Quran. Informasi tentang Nabi Isa, Nabi Muhammad tidak sejaman dengan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Musa mencatatkan permulaan penciptaan bumi. Kan Musa nggak sejaman dengan Adam. Penciptaan bumi kan Musa nggak ada. Tapi dari mana dia tahu? Tentu dia tidak mungkin tahu kalau tidak diberitahukan Tuhan. Nah, itu yang namanya adalah wahyu. Kurang lebih seperti itu, Riona. Silakan ditanggapi. Oh iya ya Pak. Kira-kira paham nggak penjelasan Uni? Tapi paham. Tapi yang ini Umi apa dari pihak Islam pun, dari saudara-saudara Islam mengimani ya bahwa Injil itu diimani juga ya maksudnya. Injil yang dimaksud bukan kitab yang kalian pegang sebagai Bible. Karena kitab yang kalian pegang itu adalah kumpulan tulisan-tulisan yang entah siapa penulisnya. Injil yang dimaksud dalam Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kami mengimaninya. Mengimani yang dimaksud bukan menjadikan kitab itu sebagai panduan berkeyakinan, tapi kami percaya bahwa itu adalah panduan berkeyakinan untuk Bani Israel di zaman Nabi Isa alaihi salam. Artinya kami percaya bahwa orang Israel zaman Nabi Isa juga sama-sama dapat firman seperti kami dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira paham tidak penjelasan saya? Paham. Kita belajar sedikit ini kayak. Ya, boleh. Boleh, Dekku. Terus kami boleh nggak kita sebagai umat Kristen tahu Injil yang Umi maksud, yang mana Umi? Ya, Injil kepada Nabi Isa itu sudah tidak ada. Karena Nabi Isa-nya juga sudah tidak ada. Karena Injil itu adalah wahyu yang diberikan Tuhan kepada Nabi Isa yang harus disampaikan kepada muridnya atau hambanya atau hamba Tuhan yang digembala oleh Nabi Isa atau Yesus. Nah, pada waktu itu Nabi Isa jangankan diterima sebagai Mesias, sebagai Tuhan ya, seperti klaim kalian, jadi Mesias saja dia tidak diterima. Dalam Islam kami percaya bahwa ada beberapa orang yang mengikuti ajaran dia, diantaranya adalah Hawariyun, penolong-penolong Nabi Isa atau teman-teman Nabi Isa lah. Dan mereka itu agamanya Islam. Dan mereka tidak diperintahkan menjadi nabi untuk mengajarkan kembali, tidak ada perintah kepada mereka. Dan lagi pula wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya kalau ditanya mana, ada di Al-Quran. Contohnya perkataan Nabi Isa, disampaikan kepada Nabi Isa bahwa dia memerintahkan untuk orang-orang menyembah hanya kepada Allah. Itu namanya Injil. Itu wahyu Tuhan kepada Nabi Isa. Jadi tidak semua. Sepotong Ibu Rifa. Saya mungkin tidak terlalu jauh dulu, saya sedikit-sedikit untuk paham. Ini kan yang dimaksud Injil.
kan sudah dikatakan bahwa diimani berarti ada sesuatu yang bisa kita jadikan panduan yang bisa diimani. Artinya sebuah Itu kan tulisan. iman Karena ini versi kan kamu, bicara Dek. tentang Injil. Enggak, iman versi kamu jangan disamakan dengan iman versi kami. Iman itu bahasa Arab, Dekku. Iman itu bukan bahasa Yunani. Iman itu bahasa Arab. Pemaknaannya jangan diperkodok. Iman yang bahasa Arab, kami memaknainya sesuai dengan tuntunan para ulama, para skolar yang mengerti bahasa Arab. Jadi kalau ada iman versi kalian, itu urusan kalian. Kita pakai kata iman nih, berasal dari kata amanah misalnya. Apa artinya? Percaya misalnya. Enggak Bentar jauh, dulu. enggak jauh begitu. Bentar dulu. Maksudnya Enggak, definisi maksudnya iman ini dulu. kan Bentar kan dulu. kita tentang bicara tadi tentang enggak lari ke situ dulu, Umi. Enggak lari ke situ. Saya bertanya yang diimani kan ada Injil. Yang saya maksudnya di sini Injil dari mana ini yang Umi maksud? Karena yang Injil yang kami kami percaya itu adalah Injil itu. Nah, yang saya Iman tanyakan itu kamu Injil ndak yang mana? ngerti. Iman itu artinya kan percaya. Ya taruhlah kita pakai kata percaya. Kami diperintahkan percaya bahwa Injil itu dari Allah, tapi bukan untuk kami, tapi untuk Nabi Isa, untuk Bani Israel, gitu loh, Dekku. Saya percaya bahwa Injil yang pernah dibawa Nabi Isa itu dari Allah, itu maksudnya. Bukan dari Zeus, bukan dari hantu. Tapi yang namanya wahyu yang dibawakan Nabi Isa itu dari Allah. Karena Nabi Isa utusan Allah. Tapi bukan untuk kami. Tapi untuk siapa? Bani Israel. Kami, kitab kami apa? Al-Quran. Saya tidak mau jauh. Paham nggak? Saya tidak mau jauh, Ibu. Ini tadi kan Umi sempat bilang Injil itu kan dari Yesus. Tapi ini lagi Injil dari Yang bilang dari Yesus siapa? Injil itu bahasa... Injil itu bahasa Al-Quran. Di dalam kitab kalian bukan Injil. Sedikit saja. Saudaraku, saya ini berkewajiban meluruskan kesalahpahaman Anda. Anda salah paham, saudaraku. Injil itu adanya di Al-Quran. Di kitab kalian tidak ada kata Injil. Di kitab kalian itu adanya apa? Evangelion. Nggak ada. Injil itu cuma ada di Al-Quran kata-katanya. Nah, Injil itu adalah wahyu Tuhan kepada Nabi Isa. Paham? Kalian kan mengklaim bahwa Injil itu adalah yang ditulis Matius, Markus, Lukas. Bukan. Itu karangan orang, karangan Lukas, karangan Matius, karangan Markus. Kalau yang kamu mau tanya Injil itu apa dalam kitab kamu, ini Injil yang sebenarnya ya, kalau kamu mau mencari di kitab kamu Injil yang mana tuh? Ketika Yesus berjalan-jalan ke bait. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Ini saya enggak, tunggu dulu. Oke, kalau saya tidak mau terlalu jauh, sekarang saya konfirmasi dulu pemahaman kamu. Apa yang disebut dengan iman? Nah, itu dulu lah. Iya, iman yang kita percayai. Itu saja, simpel saja. Itulah kan. Terkadang saya tuh bingung dengan kalian itu. Kalian itu berbeda paradigma dengan kami. Lalu memaksakan yang kalian pikirkan itu dilemparkan bahwa itu sama dengan kami. Beda, brother. Iman itu bukan hanya sekedar kita kembali ke pasal 1. Kita kembali ke pasal 1. Pasal apa? Pasal apa? Yang pasal 1 yang mana? Tadi kan saya coba suaranya dikeraskan dong. Kayak orang ketakutan gitu loh. Rio. Keraskan suara, jelaskan omongan. Saya bingung gitu loh. Keraskan suara, jelaskan omongan. Enggak. Yang patut diimani itu adalah kitab Injil. Kan ada itu kitab Injilnya. Yang Umi maksud. Iya, kitab yang mana itu yang Ibu maksud itu? Kami beriman kepada Injil, maksudnya dengarkan ya Rio, dengarkan ya baik-baik maksud beriman kepada Injil ya. Dengarkan baik-baik, buka kuping ya, buka. Beriman kepada Injil maksudnya kami percaya bahwa dulu Nabi Isa turun membawa wahyu namanya Injil untuk Bani Israel. Itu maksudnya kami beriman kepada Injil. Bukan kami cari-cari Injil yang untuk Bani Israel lalu kami ambil, kami baca, kami amalkan. Bukan. Paham?
Kami percaya kepada Torahnya Nabi Musa. Maksudnya adalah kami percaya Torah Nabi Musa dari zamannya Nabi Musa itu dari Allah. Wahyu Allah. Bukan berarti kami cari-cari yang namanya Torah, kami baca terus kami imani jadi panduan berkeyakinan. Bukan. Jangan salah paham ya. Ngerti? Paham? Tapi bentuknya kan kitab. Bentuknya kitab Injil kan? Betul, kitab Injil yang Nah, diberikan Allah kepada Nabi Isa untuk siapa, Rio? Ibu, jangan dulu terlalu Jangan jauh. Kitab intervensi itu dong. berbentuk Gini loh, surat. kalau kamu Itu tidak surat, Ibu. mengerti, jangan saya yang kamu atur untuk mengikuti alur berpikir kamu. Kamu yang bertanya ke Enggak. saya coba jelaskan ke kamu. Kalau kamu masih tidak ngerti, itu bukan urusan saya lagi. Coba Saya begini berkata dulu. di sini, kami percaya kepada Injil adalah firman Tuhan kepada Nabi Isa. Berarti untuk siapa itu? Tapi kan bentuknya kitab, Ibu. Yang saya Arti kitab apa? Arti kitab apa? Arti kitab apa? Kitab itu yang berbentuk tulisan yang dari Siapa zaman yang bilang dulu. begitu? Siapa yang bilang begitu? Kitab itu bahasa Arab atau bahasa apa? Yang pastinya kitab yang bisa dibaca, Ibu. Loh, siapa bilang begitu? Kok maksa? Itu bahasa Arab. Coba bahasa Arab kitab menurut ulama apa? Coba Ibu buka biar saya tahu. Kok buka bebel? Ini loh, kitab itu bahasa Arab, brother. Kalian itu kenapa ya? Bahasa Arab dipaksakan harus sesuai dengan bahasa Indonesia. Bahasa Al-Quran harus dipaksakan sesuai dengan bahasa Bible. Alkitab itu berasal dari kata kataba. Menurut Imam Al-Qurtubi, di mana ketika dia menjelaskan kata zalikal kitabula, kata kataba itu bukan hanya kata tertulis saja atau sesuatu yang tertulis. Karena apa? Ada bahasa lain itu namanya mushaf. Kalau ada suhuf yang tertulis yang diapit oleh 2 lembar, itu namanya mushaf. Atau dipanggil dengan mishaf. Atau juga boleh mashaf. Itu namanya apa? Yang tertulis secara khusus. Itu definisinya begitu. Kalau kitab apa? Bukan hanya tertulis, tetapi bisa hukum Tuhan, aturan Tuhan. Di mana Unirifa belajar itu? Dalam kitab Al-Qurtubi, jilid pertama, penjelasan tentang Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-2 kalau tidak salah. Lalu kamu ketika mengatakan bahwa kitab itu hanya yang tertulis, itu dapat dari mana? Oke. Gini aja biar fair ya. Loh, kok biar fair? Ngerasa nggak fair gitu? Ini ngerasa nggak fair? Makanya saya jelaskan dulu. Ibu Nurifa. Ini kamu mau menjelaskan sekarang? Kalau kamu mau menjelaskan, saya tidak butuh penjelasan, tapi saya butuh literasinya. Jangan kamu yang jelaskan, saya minta literasinya aja biar saya baca. Karena dari tadi kamu banyak sekali cacat dalam berpikirnya. Saya mau minta literasinya biar saya baca, baru nanti saya tanya sama kamu bagaimana cara memahaminya. Saya minta literaturnya aja. Kalau saya sudah kasih ya, kamu cari kitab Al-Qurtubi jilid pertama, penjelasan tentang surah Al-Baqarah ayat kedua. Kamu cari di situ. Kalau seandainya berbeda penjelasannya dengan saya, potong telinga saya. Silakan. Dari tadi kan saya masuknya cuma ingin bertanya, Ibu. Loh, saya kan menjawab di sini. Katanya mau menjelaskan. Kalau menjelaskan harus ditanya lah. Masa orang mau menjelaskan harus diterima sama orang lainnya? Nggak boleh dong. Saya simpulkan saja bahwa berarti belum tentu saya terima kesimpulan kamu ya. Makanya saya hanya menyampaikan. Ya nggak boleh dong. Karena gini, dari tadi kamu banyak nggak pahamnya. Saya menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari silakan. Nanti saya luruskan kalau salah. Iya. Berarti Injil yang Ibu pahami, yang Ibu imani, bukan yang kami imani ya? Oh bukan dong, kitab kalian itu bukan Injil. Kitab kalian adalah karangan-karangan Matius katanya ya, padahal nggak tahu ya. Kitab kalian itu adalah hasil karangan tulisan-tulisan kerinduan-kerinduan Paulus, entah siapa itu penulisnya, yang dikumpulkan menjadi satu buku bernama Al-Biblos atau Bible. Bukan Injil. Karena Injil itu wahyu Tuhan. Nah, kitab kalian nggak wahyu Tuhan. Kitab kalian adalah campuran. Konon katanya wahyu dengan catatan-catatan manusia yang kalian bahkan tidak tahu siapa. Silakan. Gimana Rio? Sudah paham belum? Kalau belum paham tanya aja, mending tanya aja deh. Daripada menjelaskan mending nanya aja udah salah kadang.
Karena memang kita berbeda ya. Buat apa lagi mau diperdebatkan kan? Loh, gini loh, perdebatan itu adalah hal yang mutlak akan terjadi ketika masih ada pernyataan dan pertanyaan. Kalau sudah tidak ada lagi pernyataan dan pertanyaan, perdebatan itu jangankan ada, nggak akan pernah itu muncul. Ya, jadi bukan karena kita berbeda maka kita tidak bisa berdebat, bukan. Karena perdebatan itu bukan hanya karena perbedaan, bukan hanya karena kita sama atau tidak, tetapi karena adanya pernyataan dan pertanyaan. Gitu loh. Tapi yang saya anu kan Bunda, kalau komal-komal gini ya bukan omong edukasi, tapi lihat aja tuh komentar-komentar banyak gitu yang Itu kan pendapat negatif pribadi tentang kamu. Tidak sedikit orang-orang yang mendapatkan edukasi loh di sini. Jadi toleransi gini, itu selera toleransi namanya. agama. Itu Nah, subjektif. Toleransi itu berasal dari kata tolerir. Tolerir itu artinya membiarkan. Umat Islam itu toleransi kepada kalian. Buktinya kami nggak ganggu kalian kan. Kalian ke gereja, kalian ngapa-ngapain, menyembah Yesus, itu urusan kalian. Kami nggak ganggu. Tapi kalau berdebat dan berdialektika itu adalah hak demokrasi kita dalam menyampaikan pendapat kita, dalam mengkritisi pendapat orang lain. Itu namanya apa? Dialektika. Begitu saudaraku. Pernah mempelajari Bible secara komprehensif? Maksudnya pernah baca yang versi King James Version yang ditolak oleh beberapa negara? Atau pernah membaca Septuaginta? Pernah membaca teks Mesorah nggak kamu? Pernah membaca Peshitta kamu? nggak pernah makanya saya mau bertanya. Kami inilah orang-orang yang mempelajarinya pelan-pelan kemudian membaginya dengan kalian. Harusnya kalian bangga dengan kami umat Islam. Harusnya kalian bangga. Kami mempelajari kitab kalian untuk kami beritahukan kepada kalian bagaimana isinya gitu. Tapi sayangnya kalian seolah-olah kayak mungkin saya nggak ngerti ya. Apa karena kalian tidak mampu mempelajarinya dan tidak punya waktu mempelajarinya, ketika kalian lihat kami lebih maju mengetahui isi kitab kalian, kalian kayak nggak terima gitu. Kenapa ya? Bingung juga ya saya ya. Kenapa bisa begitu ya? Harusnya kalian bersyukur loh. Berterima kasih loh kepada Bang Yonatan Nandar ini yang belajar bahasa Ibrani. Gimana dong, Rionel? Satu lagi Ubi, yang 1000 pertanyaan, jangan satu, 1000 aja sampai sahur. Biar saya Jangan satu lah, sampai sahur. berarti kami Khusus buat kamu bertanya aja. Iya. Ini lagi kayak Bunda Umi. Apa kami di luar orang Muslim, di luar non Muslim, itu patutkah kami masuk surga? Tergantung, kalau kalian bertobat masuk surga. Kalau tidak kalian musyrik sampai mati ya neraka tempat kalian, nggak akan keluar lagi kalian, kekal selamanya. Karena kalian tidak, menurut kalian baik, tapi kalian ya beriman kepada Allah sebagai ilah yang sesungguhnya, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir, lalu mengamalkan apa-apa yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Nabi ini. Ya, lagi ya Kak Umi ya. 1000 pertanyaan buat kamu sampai sahur. Terus kenapa Bunda Umi, maaf ya, mungkin saya ini lagi lebih percaya kepada Nabi Muhammad dibanding Nabi Isa yang sebagai Sejak kapan saya tidak katanya percaya kepada Nabi Isa? saudara-saudara. Saya percaya dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi saya, yang mana nabi itu diutus untuk Bani Israel. Dia termasuk ke dalam daftar nabi. Sama, saya percaya kepada Pak Soeharto, tapi saya mengikuti aturan Pak Jokowi. Emangnya saya nggak percaya Pak Soeharto presiden? Percaya, masa jabatannya selesai. Nabi Isa, dia sudah selesai waktu dia dengan Bani Israel. Tapi ada urusannya lagi nanti ketika dia hadir semula, itu bukan menjadi nabi lagi, bukan membawa risalah lagi, tapi menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Saya bahkan Yesus yang dalam kitab kamu saja itu saya ikuti itu perkataannya. Contoh kata dia di Yohanes 17 ayat 3. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah, lalu mengenal aku yang engkau utus. Saya tidak pernah mengatakan bahwa dialah satu-satunya Allah.
Justru saya percaya dia adalah utusan sebagaimana yang dia sampaikan. Bahwa satu-satunya Allah adalah dia yang di surga yang nggak nampak. Apa kata Yesus? Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kalian dengar, bentuknya pun, rupanya pun kalian tidak pernah lihat. Saya percaya begitu. Saya percaya kepada Allah yang Tuhan yang tidak pernah didengar suaranya, yang tidak pernah terlihat wajahnya atau bentuknya. Ya, karena dia laisa kamitslihi syai'un. Sama sebagaimana kitab Yesaya katakan, dengan siapa kalian menyamakan sehingga kami sama? Enggak ada. Tapi kalian Kristen mengaku-ngaku saja pengikut Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan kalian ikuti? Tidak. Buktinya Yesus katakan, aku tidak meniadakan hukum Torah, tapi menggenapinya. Lah kalian ikut Paulus, Efesus pasal 2 ayat 15. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah. Kalian tidak lagi melaksanakan 600 sekian misfot yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka itu perbedaan kita. Saya mempercayai bahkan apa yang dikatakan Yesus, bahkan saya mempercayai apa yang dikatakan Nabi Isa, bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Tapi Anda mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi malah menuhankan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lucu. Makanya kami nggak perlu ngaku-ngaku jadi Kristen lah, pengikut Yesus, nggak perlu. Tapi esensinya kami mengikuti apa yang dijalankan sama Yesus. Menyembah kepada satu Tuhan. Mengikuti semua hukum Torah. Begitu saudaraku. Kenapa saudaraku Rio? Nampak jerawat Uni di sini? Ya, Bunda. Kecil kali dekku suaranya, Dek. Kuatkanlah suaranya, dekku yang ganteng. Adekku ini kadang tadi si Farel, pelan suaranya. Uni ini nggak pernah makan orang loh. Uni tuh lembut sebenarnya Uni ini. Hati Uni ini lembut sebenarnya nih. Bahkan Uni lebih lembut dari tai biasanya loh. Tai tuh busuk, lembut, busuk. Kalau Uni enggak, udahlah lembut, wangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mirip Uni sama Shiren Sungkar, Dek? Mirip. Mirip kan? Cantik. Manis, Uni nggak cantik, Uni manis. Jadi gimana? Apalagi 1000 pertanyaan, udah berapa tadi? Udah 3, berarti udah 997 kepake. Tinggal sisanya. Berarti tinggal 900. Saya ikutin. Udah, teman-teman di bawah. Saya turun aja, mungkin ada yang lebih paham. Saya kan naik cuman bertanya saja, Bunda. Iya nggak apa-apa, Uni bilang tanya lagi aja. Kasih Uni 1000 pertanyaan. Uni pengen sampai sahur nih, mata Uni nih nggak bisa tidur nih, gara-gara Uni minum kolagen dari tadi nih, pengen putih Uni. Jadi Uni nggak bisa tidur. Temenin, udah tanya aja. Tanya apa kek gitu. Uni pacarnya siapa gitu. Uni anaknya berapa gitu. Aku boleh bertanya nggak? Saya juga mau istirahat aja. Apa penyebar hoax? Itu surat Maryam ayat 33 itu, coba jelaskan apa artinya itu? Ya coba bacalah dulu terjemahannya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada aku sejak aku lahir, mati, dan hidup kembali. Iya, Nabi Isa itu dia memohon kepada Allah. Ingat ya, seorang Isa alaihi salam itu memohon kepada Tuhan. Artinya dia bukan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan ya. Enggak. Dia berdoa, semoga kesejahteraan diberikan kepadaku ketika aku lahir, ketika aku hidup, dan ketika aku mati. Nah, masalahnya apa penyebar hoax? Dengar dulu. Sejak aku lahir, dia kan udah lahir. Sejak aku lahir dan mati dan hidup kembali, itu artinya apa? Berarti dia udah pernah mati dan hidup kembali. Oh, berarti ketika dia berdoa itu dia udah mati gitu. Jadi kalau aku bilang begini, tunggu dulu. Berarti kalau aku ngomong gini ya Allah berilah keselamatan kepadaku waktu aku lahir dan waktu aku masih hidup dan ketika aku mati. Berarti artinya aku harus mati dulu gitu. Dengar dulu. Dia itu berdoa. Dengar dulu. Berarti aku harus ketika aku berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku ketika aku lahir, berikanlah anugerahmu kepadaku ketika aku dilahirkan, ketika aku hidup, ketika aku mati. Oh, berarti aku harus mati dulu ya Allah. Tunggu ya Allah, belum ya Allah, aku belum mati. Mati dulu aku ya Allah. Oh, baru aku bangkit. Ya Allah, aku udah pernah mati. Jadi kejadian itu setelah ada kematian dia, setelah dia bangkit dia berbicara begitu. Di mana ayatnya itu? Ya itu yang Maryam 33 yang mana itu. Di situ kalau dia udah pernah mati? Dengar dulu, kitab itu kitab itu kan separuh itu sejarah yang udah pernah terjadi.
Apa kata kau ini? Nggak jelas kau Sepertiga bertanya itu atau firman, menjelaskan kau? sepertiga itu kisah apa? Sejarah yang udah Iya, pernah terjadi bertanya kepada atau kita. menjelaskan. Woi, Sejak penyebar hoax. dibilang kan, sejak aku lahir, mati dan hidup Ya, kembali. Itu ayat ya udah. 33. Kalian jangan berbohong Ya dengan udah. ayat itu. Kok kami yang berbohong? Ya udah, kau mana Iya. tunjukkan kalau dia pernah mati mana? Ya, kalian bilang kan dia nggak pernah mati, dia akan ke surga. Rupanya itu di Surah Iya. Maryam 33 itu ada. Kok pengen kali kau ya punya Tuhan mati ya? Masa-masa kami harus mengimani kalau Nabi kami pernah mati. Nggak aneh orang ini ya. Udah cukup lah kau aja yang menyembah kepada Tuhan yang pernah mati. Jangan kau paksa-paksa kami kalau Nabi kami harus mati pula dengan cara tragis. Kau tahu nggak? Orang Yunani itu, Romawi itu ketika dia menyalibkan seseorang, tahu kau? Tahu kau nggak? Itu mereka akan ditusbol depan belakang, burungnya akan dipegang-pegang itu. Karena kekerasan yang dilakukan oleh orang Yunani ketika mereka melakukan penyalipan itu bukan cuma kekerasan secara fisik tapi seksual juga. Udahlah kau aja yang percaya kalau Yesus itu udah dipegang-pegang burungnya atau ditusbol depan belakang. Karena banyak orang Romawi dan Yunani pada zamannya itu Surah Maryam hombreng. 33 itu yang kau Janganlah kau jelaskan. sama-sama kan Nabi Isa pula dipegang-pegang Itu burungnya yang sama kau orang Yunani. jelaskan. Sejak aku lahir, dia kan udah lahir. Ya kau Mati dan tunjukkan hidup aja kembali. lah mana ulamaku. Kau kan nggak percaya Anda sama aku. berbohong dengan Ya kan kitabmu. kau nggak. Loh, berarti kau bilang Pak Jokowi itu bohong. Anda yang berbohong dengan kitabmu. Sementara di situ Iya, dia bilang, berarti aku saya oke lah kau udah nggak bangkit percaya. kembali. Udah, berarti kau nggak percaya sama aku kan? Kau Ya nggak nggak, percaya. Kalau kau ya nggak nggak percaya sama aku percaya. nggak usah kau tanya. Sekarang ku tanya samamu. Pernah nggak Pak Jokowi percaya kalau Isa udah mati? Jangan bawa-bawa ke presiden. Ya dia kan Saya, Islam. Kau bilang kami kan berbohong. Berarti dia ikut-ikut. Kau tuduh dia berbohong. Kecuali kamu kalau Pak Jokowi pernah percaya bahwa Nabi Isa kamu pernah jangan mati loh. melebar. Diguling-gulingkan, ditusbol-tusbol sama orang Yunani loh. Baru aku beda sama Pak Jokowi. Baru kau boleh aku bilang penipu. Tapi kalau seandainya apa yang ku sampaikan ini tidak pernah satupun orang Islam yang menyampaikannya berbeda, kau yang penipu. Kau serigala. Kau bilang itu Bukan, Pak Jokowi itu penipu. Kau bilang tuh Yakut itu Menteri Agama itu penipu berarti. Apa bukan. Rah kau? Kok bukan Kalian salah pula? menafsirkan ayat itu. Jadi kau yang paling benar menafsirkannya. Sekarang kalau gini dibilang, sejak aku lahir, berarti dia lahir lagi nanti. Mana di situ sejak aku lahir? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Ah, aku sejak aku hmm, lahir, mati dan hmm, hidup kembali. Terus Ya, ketika artinya aku itu kan, berdoa, ya aku tanya sama kau, boleh nggak aku artinya kan berdoa itu untuk, sejarah yang udah pernah terjadi, toh. boleh nggak aku berdoa sekarang Itu ini kan untuk sejarah yang nanti udah supaya pernah terjadi. kau Itu gini loh, sejarah. gini loh Se- Pak Tua, kalau kau mau Dengar punya dulu. Tuhan yang mati silahkan, tapi kok kau maksa kali kalau Pak Jokowi harus punya Tuhan yang mati, aneh kau. Kau bawa, Kami kau jangankan bawa Tuhan ke mati desa. ya, Nabi Isa aja ndak rela kami mati dipegang-pegang sama orang Romawi burungnya itu. Tahu kau? Bukan. Orang Yunani itu ketika menyalibkan itu dicolok itu buritnya. Lo nggak tahu kau kan? Baca sejarah. Orang Yunani itu ketika menyalibkan yang laki-laki atau Kitab perempuan itu separuh itu digini-ginikan kitab itu dulu adalah burungnya. sejarah. Nggak percaya kami Nabi Separuhnya Isa firman. masa Anda harus Tuhan tahu. diginikan Itu udah burungnya sama orang terjadi. Yunani. Surat Maryam itu udah terjadi itu. Anda Ya salah siapa yang paham. bilang? Yang bilang siapa? Ya itulah. Yang Sejak bilang aku siapa? lahir. Sejak aku lahir katanya. Berarti dia udah lahir, Ya toh. udah, suka kalau kau percaya surat Anda yang Maryam. salah memahami Ya udah kalau gitu kitabmu. kau percaya surat Maryam. Percaya. Ya udah, berarti Tuhan kau berdoa kepada Tuhan lain ya. Dah, Beh, Allah beh, sesembahan terkejut sebenarnya kau. itu kan Beh, tidak berwujud. beh, Kamu kan gini, beh lagi, sesembahanmu kan beh tidak lagi. berwujud tapi percaya dengan itu kan. Dia suka-suka Sesembahanmu kalau nggak berwujud tapi udahlah percaya. sembah aja Kita Tuhan udah kau yang mati nyata-nyata itu kami nggak ada. udah 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 dihidupkan jangan orang kau paksa mati kami ada. menuhankan Tuhan Itu yang mati. real. Ada aja kau. Anda aja sembahannya nggak jelas seperti apa, tapi Anda percaya dengan itu. Anda lebih abstrak. Ya udah Bapak kayak mana Anda lebih bentuknya? nggak logik. Kayak mana Anda lebih bentuk Roh nggak Kudus? logik imanmu. Ya kayak mana bentuk Roh Sesembahanmu Kudus? aja nggak jelas, tapi Anda Iya, percaya dengan itu. ya udah aku Saya terima. lebih Ya logik. iya. Pernah Tuhanku sejarahnya abstrak. ada, Iya arkeologinya Tuhan. ada. Ontologi Tuhanmu kayak mana? Roh Kudus kayak mana ontologinya? Artinya sejarahnya ada. Coba lihat Ya di sejarah Roh Israel Kudus kayak mana sono. sejarahnya? Roh Kudus kayak mana bentuknya? Artinya dia udah pernah mati, ada kuburannya, Roh Kudus ada pernah tempat mati? penyalipannya. Itu Roh Kudus, arkeologinya. arkeologi Roh Kudus mana? Itulah kacamatamu itu gelap. Buka kacamata hatimu. Roh Kudus arkeologinya kayak Biar mana mengerti bentuknya? Anda. Roh Kudus kayak mana arkeologinya? Sesembahan kamu aja tidak jelas, tapi percaya kamu dengan itu. Iya, aku Itu terimalah nggak tuduhan logik. kau. Aku terimalah tuduhan kau kan. Misalnya ada orang Aja gila dituduh sama udah gini loh. logik. Iya, Pernah kalau terjadi logik, menghidupkan orang iya, kalau logik, menghidupkan orang iya, mati. iya.
menyembuhkan Iya, orang sakit. iya, Nah, iya. apalagi Tuhanku bikin nggak air logik menjadi ya. anggur. Itu udah Iya Tuhan, nyata. iya, iya, Ada iya. tidak ada Nah, sisanya, tapi Anda percaya. iya, Itu iya, abstrak, ilusi. iya abstrak, abstrak. Itu Bapak kayak mana bentuknya? Bapak kayak mana bentuknya? Karena tidak tahu kita seperti apa bentuknya, itulah dia menjelma kepada inkarnasi kepada Yesus. Berarti Bapak itu berkelamin? Itulah kita nggak tahu seperti apa, tapi Berarti melalui Tuhan Yesus lah kita kau yang mengenal Bapa. abstrak. Kau bilang Tuhan kami abstrak, Melalui giliran Yesus lah ditanya kita Tuhan mengerti kami Bapa nggak. itu. Oh berarti Tuhan kau berkelamin yang bapaknya? Bukan begitu pemahamannya. Ini gimana nih? Itu itu pemikiran Anda itu jetek. Kok jetek cetek? Bukan jetek. Bahasa apa itu jetek? Cetek. Ya cetek itu kamu. Ah, cetek ya. Jangan ke semua kau Ya, jejekan artinya tentang ada kata gini loh. Yesus. Besok kau bilang Yesus pula. Allah Bapa gini itu loh. kan Allah Bapa itu kan nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita raba. Oh, Dengan adanya abstrak. Yesus itulah, makanya kita Berarti percaya dengan Allah Bapa itu, gitu loh. berarti kalau meraba Yesus berarti meraba Allah Bapa. Melalui itu dah ajarannya itu yang kita bawa. Berarti kalau seandainya meraba Yesus berarti meraba Allah Bapa gitu. Sekarang kita bisa raba nggak dia? Dia aja udah naik ke surga. Kutanya dulu waktu Yesus diraba sama kan dia diraba sama Hansip Romawi itu kan bisa orang kita Yunani jawab itu kalau itu, seandainya menyalib sementara dia tidak dipegang-pegang ada itu lagi semuanya. Logika Aku kamu kemana? Sekarang tanya tidak ada waktu lagi Tuhan dunia. kau Bagaimana diraba-raba kita bisa dulu meraba? Tuhanmu kan Logikamu pernah sengklek. diraba sama Hansip Yunani Logikamu dulu sengklek, Uni. Woi Logikamu Tuhanmu kan sengklek. Tuhanmu kan pernah diraba dulu sama Hansip Romawi itu Tuhanmu kan pernah diraba dulu sama Hansip Romawi. Pertanyaanku, ketika Ya, dia diraba sama Hansip Tanyalah orang Romawi. Kalau saya itu nggak pernah Bapak meraba. Bapak Tanya ikut orang- diraba Jadi- nggak? Sejarahnya ada orang Romawi itu memang kalau tidak masuk menyalib akal. itu melakukan Argumen tidak kekerasan masuk akal. seksual. Kok nggak masuk akal? Argumenmu sengklek. Sengklek argumenmu. Aku lagi ngomong pakai sejarah loh. Nih ya, sejarahnya orang Romawi itu kalau menyalib. Jadi isi dengar otak dulu. kamu itu jorok. Kau bilang kok kan jorok? ala kemaluan kan? Itu Iya, jorok. betul. Itulah watak kalian itu. Selangkangan Bukan terus yang sejarah. dipikirkan, selangkangan. Lagi Makanya kitabmu jorok itu. dia. Di kitabmu, gara-gara baca kitab kau, aku baca ada di kitabmu gini. Bukan. Kelaminnya sebesar punya Tapi keledai, kami pancaran tidak- maninya kami mengumbar-umbar sebesar gituan, jakar sementara kalian kuda. mengumbar-umbar Gara-gara gituan, itulah selangkangan kepikiran itu, terus mengumbar. aku. Kok selangkangan diumbar? Malah kita Yang nggak mengumbar, pernah- makanya yang kita tidak mengumbar pernah selangkangan diajarkan itu poligami. adalah Tuhan Pernah yang diajarkan digantung poligami. tidak bercelana dalam. Itu namanya mengumbar selangkangan. Selangkangan diumbar itu selangkangan yang dipamerkan ketika tersalib dia tidak pakai apa-apa, nampak itu bergelantungan itu namanya Ya, tapi mengumbar kami kan nggak pernah selangkangan. bicarakan itu, nggak pernah kami bicarakan. Apa pula nggak kalian Makanya kami tidak ada bicarakan? poligami. Kalau Poligami tidak pernah ada kami itu. apa Itu hukum urusannya tidak poligami? diperbolehkan Poligami nggak ada menampak-nampakkan selangkangan. Ada kayak gitu poligami. Ya artinya ajaran kami itu tidak seperti ajaran kalian dibolehkan poligami. Kami Ya beda enggak. ajaranmu Ya, dengan makanya ajaran kami Tuhan lebih Bani Israel. sempurna, Ajaran mana ada? Tahu ajaran Romawi boleh kuno, poligami, Romawi tidak yang bisa monotei, membunuh, monogami. tidak bisa berzina. Tunjuk mana dalilnya? Mana dalilnya tidak boleh poligami? Tidak ada lah. Apa Ya yang udah sudah kalau gitu dipersatukan kau Tuhan itu kau tidak berat, boleh kau nggak ceraikan. berarti kau mengada-ngadakan ajaran kau sendiri. Dengar Orang dulu. Yakub, Apa yang Yakub sudah bininya dipersatukan berapa? Tuhan itu tidak Ya. boleh diceraikan. Sejak kapan poligami itu Diceraikan artinya nanti tidak bercerai boleh. PA? Kalian boleh Sejak cerai. kapan sejak Nggak kapan cerai. kau Nggak mau bahas cukup. poligami Makanya atau kalian cerai nih? banyak- Turunlah Banyak kau. kalian banyak jadi Pak janda. Tua Banyak ngomong kalian jadi nggak janda. jelas antara poligami. Lah terus kenapa emangnya kalau kami jadi janda? Kalau janda memangnya itu haram di agamamu? Iya, nggak boleh. Artinya kalau Oke. janda karena hidup Nah, nggak boleh. kalau begitu, Tapi janda kalau mati janda tidak boleh. Oke, kalau janda tidak boleh dinikahi di agamamu ya. Berarti janda itu harus melempem sampai mati, dia menjanda sampai mati ya. Memang Wih, iya. kasihan kali agama kalian yang nggak ada solusi buat janda ya. Oh, janda itu hina ya. Janda seorang yang hina ya di kitabmu ya. Kalau janda karena cerai itu dihina, tapi kalau janda Wah. karena mati tidak hina. Ada seorang Anda perempuan yang diceraikan sama lakinya, berarti dia yang hina ya. Kejam kali ajaran kau, untung aku bukan Iya. Kristen. Iya, Makanya parah dibilang, kali ya. apa yang Jadi sudah kalau ada dipersatukan Tuhan itu laki-laki, tidak dengar boleh teman-teman, diceraikan, bukan kayak dengar teman-teman kalian. ya. Kawin Jadi cerai, kalau kawin cerai. oke, kalau seandainya ada perempuan yang ditampar sama lakinya, nggak boleh minta cerai dia. Tidak, Oh, kalau dia nggak dinafkahi, nggak boleh cerai dia ya. tidak. Kalau lakinya Apa yang berzina sudah berselingkuh, disatukan nggak boleh Tuhan itu dicerai ya. Tidak boleh cerai. Mau Iya, aku ditampari cuma juga dia mau iya, apa nggak mau. mau ditusbol Nah, dia depan belakang, mau dipakai duburnya, dikoyak-koyak, nggak boleh minta cerai ya. Nggak sampai begitu. Woi, lo banyak di Amerika banyak kejadian begitu kan di Tidak. RT. Ada. Di Kapan mau aku kau tunjukkan. tahu itu Mau aku Amerika tidak ada oh, kekerasan oh, gitu.
Oh, mau kutunjukkan nih, istri ditusbol dari depan dan belakang. Mau tengok ya? Di Arab Sono yang ada pembantu Indonesia tunjukkan datanya. diperkosa. Itu tunjukkan datanya. Kau jangan Di fitnah kau. TV banyak, di Jangan TV. fitnah kau. Jadi teman-teman ya, walaupun suami istri, ada suami yang udah gobok-gobok dubur bini sampai sowe, tidak boleh minta cerai perempuan itu ya. Itulah di Kristen itu tidak ada solusinya. Kalian perempuan-perempuan ditampar kalian sama laki kalian, nggak dinafkahi kalian, selingkuh laki kalian, kalian perempuan tidak boleh minta cerai, mati kalian, mampus rasain kalian. Jarang Jadi Kristen tidak menafkahi istrinya, bro. Jarang itu Kristen tidak banyak menafkahi Kristen. Kau belum tentu Iya, di nafkahi Indonesia ini binimu. mana ada itu. Tidak Banyak. ada itu. Oh, itu. Nih. Makanya orang-orang Kristen itu nih. setia kita. Jadi Kau artinya, setia. Kau apa setia. yang sudah dipersatukan Tuhan itu Tunggu. Kau tidak boleh setia. diceraikan. Kau setia. Suruh bini kau ngomong ke sini dulu. Aku tanya dulu sama binimu. Suruh binimu ke sini dulu. Panggil binimu ke sini. Buktinya kita kan nggak Yang ngomong poligami. itu bukan kau, bini kau yang ngomong. Jangan kau yang bilang kau setia. Sementara kau jajan-jajan kau di rumah prostitusi sana. Enak aja Gak lah, usah kau banyak cerita fitnah. kau. Udah gak ada ilmu kau, turun kau. Kau tuh, jangan-jangan kau tuh yang banyak jangan-jangan jajan sana sini. Gak ada ilmu kalian. Kalau gak ada ilmu mending bertanya. Entah apa-apa aja yang kau bilang. Apa pula cerai dengan poligami sama? Emang ada ini penyebar hoaks ini. Betul juga namanya penyebar hoaks. Kalian kalau tidak punya ilmu lebih baik bertanya. Kalau enggak nanti berakhir seperti dia tuh, dipermalukan. Masa dia bilang agamanya tidak mengajarkan kalau ada laki-laki yang mentusbol suaminya depan istrinya depan belakang, dikoyak-koyak barang bininya, nggak boleh minta cerai. Parah kali. Hiu, nggak mau aku. Na'udzubillah. Untung aku Islam. Nggak dinafkahi sama lakinya, nggak boleh cerai. Patut ya. Apa nggak meranggas itu perempuan-perempuan di situ? Ngeri kali ya ajarannya ya. Kalau seandainya lakinya selingkuh, nggak milih minta cerai. Kalau dicerai, kalau tiba-tiba dia laki-laki bosan sama perempuan itu, ya aku ceraikan kau. Si perempuannya nggak boleh dinikahi orang, karena dia nggak berzina perempuan itu. Ih, parah kali ya. Hina kali perempuan di agama mereka ya. Parah kali ajaran ini. Untung aku bukan Kristen. Kayaknya kusam kali wajahku ya. Pakai filter lah aku ya. Nggak usah manis kok, aku nggak pakai filter jerawat kegiatan. Gimana tuh Bang Yonatan Nandar? Masa kayak gitu dalam kitab mereka tuh? Udah ditusbol depan belakang sama lakinya, nggak dikasih nafkah, nggak dikasih jajan. Aku turun dulu ya, kayaknya akun aku bentar lagi di banned. Bang Yonatan Nandar. Gus. Bang, Siap Uni, kemana Uni? aku turun dulu. Aku ganti akun satu lagi. Ini di banned bentar lagi. Aku turun dulu. Siap. Ya, izin Bang Nandar. Ya, silakan. Ayo, untuk menjelaskan dulu yang ayat dia bawa tadi, kita bawa ke ilmu balagah. Gimana, bisa nggak? Izin Bang. Ya, silakan. Nah, izin teman-teman semuanya yang ada di bawah. Jadi kita uraikan dulu ke dalam ilmu balagah agama Islam gitu ya. Biar kita itu bisa memahami Al-Quran itu secara tekstual aslinya gitu, secara ilmunya gitu. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran itu akar kata setiap kata itu hanya ada 3 huruf. Ingat ya, hanya ada 3 huruf. Ini wa. Wa ini adalah fi'il itu artinya dan salam. Ini kata akarnya salam ini adalah selamat. Itu. Ataupun salam, yang itu artinya damai. Wassalamu. Nah, ini akar kata wassalam dan damai. Alai, berarti ini menunjuk kepada yang lagi di ayat ini. Siapa situ? Ya, Nabi Isa yang yang diterangkan di sini. Yauma. Nah, ini ada 3 akar kata lagi. Yauma artinya hari. Wa dan sebab itu di sini ada akar kata lid. Wa dan walidu itu akar katanya walada yang berarti saya dilahirkan atau lahir. Nah, kita lanjut ke sini. Wa yauma. Di sini ada penekanan lagi huruf waw. Wa yauma. Bersambung dengan sini. Pada hari gitu kan.
dan pada hari di sini ada maut. Ini alif ini kalau tidak ada ini akar katanya itu ada dalam bahasa Arab tuh maut. Mim waw huruf ta, maut. Jadi di sini ya wa yauma amut, gitu kan? Yang artinya itu adalah kematian ataupun wafat. Dan pada hari, kita lihat lagi di bawah, bentar. Dan pada hari sini ada akar kata lagi ba tu. Nah, batu hayah di sini. Nah, secara bahasa Arab itu yang di sini itu adalah diartikan menurut ilmu fi'il tuh ya, yaitu dan pada hari di mana aku akan, di sini pada hari dan dan pada hari di mana aku akan mati. Nah, akan itu kan menunjukkan suatu waktu yang akan datang gitu. Jadi betullah Al-Qur'an itu bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit, bukan diwafatkan pada saat ini, tetapi diwafatkan nanti ketika dia sudah memerangi Dajjal. Nah, setelah dia memerangi Dajjal, turun Ya'juj dan Ma'juj, nah pada saat itu dia juga akan meninggal. Tuh, izin Bang. Demikian. Ini ada Pak Iwan nih. Pak Iwan, Assalamualaikum. Nah, Mbak Uni. Assalamualaikum. Ya, monggo Pak Iwan. Tadi dengar saya lagi dengar aja tadi seru dengan Pak siapa tadi yang ngotot itu. Tadi saya sebenarnya mau tambahkan dari tadi sekali saya mau naik, cuma baru dikasih naik ini orangnya sudah turun. Terlalu Tadi banyak mesti nanti kadang ribut Pak. Kadang-kadang kalau ya sudah kayak betul. gitu suasana itu tuh ndak kondusif. Kalau terlalu banyak yang bicara itu pertama teman-teman tuh tahu lah orang Kristen yang ngeyel seperti itu ndak butuh penjelasan dari teman-teman. Mereka itu butuh menyerang. Nah jadi kalau terlalu banyak teman-teman muslim yang naik terus mencoba menjelaskan, sedangkan saya aja yang kecepatan bicara saya aja udah berapa per kilometer, itu masih bisa dia kayak mama-mama dia. Jadi saya pikir kalau orang seperti dia itu tidak layak dapat ilmu. Tidak, itu sama seperti perkataan Yesus memberikan mutiara ke dalam mulut babi. Iya. Begitu. Jadi terkadang teman-teman banyak bersabar kalau di bawah itu ketika melihat kita menghadapi penghujat. Kecuali teman-teman melihat orang-orang yang memang butuh ilmu dan teman-teman punya ilmu kapasitas menjelaskan, maka sama-sama kita bisa jadi menjadi wasilah buat saudara-saudara kita. Tapi kalau penghujat-penghujat seperti itu saya rasa sia-sia kalau teman-teman pun ikut untuk menjelaskan, karena mereka tidak butuh penjelasan. Yang mereka butuh adalah menghujat agama Islam. Betul. Tapi saya pun bisa tambahkan sedikit untuk penonton yang di bawah, ya apalagi yang oten, perlu diketahui bahwa tidak semua itu tadi surat Al-Maidah itu menjelaskan bahwasanya Isa itu manusia juga sama seperti kita, cuma dia pilihan. Dia adalah manusia pilihan, beda dengan kita, tapi sama-sama akan mati. Sama dengan kita pasti akan mati. Jadi kalian harus tahu semua akan mati, biar yang kau anggap Tuhan itu nanti mati sama dengan saya. Nanti akan mati. Nah, itu doanya begitu. Baik. Boleh saya Demikian. sedikit jelaskan sedikit. Bang Nandar. Enggak. Quran surat Maryam ayat 33 itu gini maksudnya teman-teman ya. Ayat ini juga sama Allah sampaikan kepada Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya alaihissalam. Kita lihat ya. Dari ayat ke-12. Nih kita baca ya, ayat ke-12. Ya Yahya khuzil kitabi bikuwat wa atainahul hukma syobiyya. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Wa hananam min ladunna wa zakka wa kana taqiyya, dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa.
wa barom biwalidayhi walam yakun jabaron asyiya, dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukanlah orang yang sombong dan bukan pula orang yang durhaka. Nah, kita lihat ayat ini ya. Wassalamun alaihi yauma yulidda wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya, yaitu Yahya ya, pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ayat ini bukan hanya untuk Yesus, ayat ini juga berlaku untuk Yahya alaihi salam. Maksudnya apa? Pada hari kesejahteraan bagi dirinya pada hari dilahirkan, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Maksudnya adalah yaumul ba'ats. Di hari kiamat nanti semua manusia dibangkitkan, bukan bangkit pada hari ketiga. Nah, jadi kalau orang Kristen menggunakan surat Maryam ayat ke-33, baca Quran surat Maryam ayat ke-10-15. Ternyata ayat yang sama juga sama kepada Yahya. Wassalamun alaihi yauma yulidda wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya. Pada hari kelahiran siapa? Lahirnya Yahya. Pada hari wafatnya siapa? Wafatnya Yahya. Dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi pada hari dibangkitkan hidup kembali ini bukan mengacu kepada kebangkitan hari ketiga, tidak. Ya, melainkan kebangkitan di yaumul ba'ats, yaitu hari kiamat. Nah, nama-nama fase di dalam Islam itu kan ada yang namanya alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Nanti kemudian ada hari kiamat. Setelah hari kiamat ada yang namanya yaumul ba'ats, yaitu hari kebangkitan kembali. Setelah yaumul ba'ats ada yang namanya yaumul ma'syar. Setelah yaumul ma'syar ada namanya nanti hisab, mizan, sirat, barulah surga. Jadi yang dimaksud bangkit dan hidup kembali itu bukan hari ketiga, teman-teman ya. Di dalam Islam tidak pernah mengimani ada kebangkitan hari ketiga. Justru Al-Quran di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuh Yesus, mereka tidak menyalib Yesus, yang mereka bunuh dan yang mereka salib adalah orang yang diserupakan. Begitu jawabannya, gampang ini. Quran surat Maryam ayat ke-12-15, bahwa Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis pun bunyi ayatnya sama seperti bunyi ayat kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Lanjut, Uni. Mantap. Jadi kalau ada yang nanya itu gitu aja nih. Itu bukan hari kebangkitan, hari bangkit ketiga, bukan. Tapi kebangkitan yaumul ba'ats. Lanjut, Uni. Ya, ini ada saudara Carlos ini. Silakan, Bang Carlos. Ya. Mbak Uni, Mbak Nandar, saya dengar di bawah aja. Saya turun ya. Pamit dulu. Assalamualaikum. Oke, Pak Iwan. Waalaikumsalam. Mana Bang Carlos tadi? Turun dia. Iya, jadi sebenarnya begini loh. Kami ini, umat Islam ini adalah umat yang berusaha berlaku adil. Kami tuh enggak mau ngurusin Tuhan kalian adalah manusia, Yesus menikah atau tidak. Sebenarnya hanya saja terkadang kami perlu untuk bersikap keras kepada kalian supaya kalian itu jera menghujat gitu. Walaupun sejatinya kalian tidak jera-jera menghujat. Setidaknya ketika kalian mengatakan bahwa Tuhan kami abstrak, tidak terlihat, faktanya Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu tidak pernah terlihat. Roh Kudus kalian nggak pernah lihat. Jadi tolonglah, kalau kalian mau naik ke atas sini, diskusi baik-baik, ingin tahu bagaimana pemahaman Islam, tanya saja. Ini kalian pula yang bilang kalau tafsiran kami salah, sementara kalian nggak punya kapasitas menafsir. Gitu loh. Bagi kami tidak perlu menyebutkan kata-kata hujatan, karena sejatinya begini, penghujatan dengan kemuliaan di agama Kristen itu saya sampai sekarang masih belum tahu perbedaannya apa. Contoh, Yesus itu katanya dimuliakan. Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib. Mungkin bagi teman Kristen mengutuk Tuhan itu adalah kemuliaan.
Justru dengan mengatakan Tuhan tidak mungkin mati dan terhina adalah penistaan. Jadi kita bingung gitu. Penistaan ala Kristen dengan penistaan ala Islam itu berbeda sepertinya gitu. Gitu. Agama tidak perlu diperdebatkan. Cukup kita analisa benar ajaran. Itu menurut Anda. Kami tidak sedang memperdebatkan iman kalian. Iman kalian itu urusan kalian. Yang kami perdebatkan adalah cara kalian di sini. Bertanya, kami jawab, kalian nggak terima. Kalian buat pernyataan. Jadi kami ini memperdebatkan kognitif kalian yang terkadang nggak berkembang. Terkadang begitu. Ada yang tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Ada yang tidak bisa membedakan mana maha kuasa dan mana yang tidak berkuasa. Itu kami sedang memerangi kebotolan. Bagi saya adalah ODGJ itu adalah orang-orang yang tidak bisa sadar membedakan mana Tuhan, mana manusia. Itu ODGJ bagi saya. Bagi saya loh ya. Itu definisi ODGJ itu tidak... Orang ODGJ ini nggak tahu lagi mana yang benar mana salah. Ini ODGJ sengaja ya. Beda ODGJ yang memang karena memang ada something wrong dengan di fisiknya. Tapi ODGJ sengaja ini. Orang yang bangga menjadi ODGJ gitu. Memilih untuk jadi ODGJ gitu. ODGJ karena pilihan. Dia nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia gitu. Mana roh, mana yang bukan roh gitu. Ya. Jadi saya sedang memerangi kebotolan. Ketika kita bicara di publik, kita dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau ada orang yang bilang di atas bahwa Tuhan itu manusia itu adalah Tuhan, tunggu dulu. Kata siapa? Definisi apa yang kalian pakai? Oh, definisi Bible, tunjukkan dulu di mana. Bahkan dalam Bible terang-terangan tertulis, Tuhan itu bukan manusia. Itu. Jadi saya bingung, kalian tuh mau membawa apa gitu? Dasar bagaimana naik nih saya Mbak ya, Batu Rantai ya. Oh, akun kamu privat. Kamu minta permintaan naik. Kamu klik itu ada tanda manusia 2 itu. Kamu klik itu nanti kamu akan kelihatan di sini. Naik, biar saya naikkan di sini. Kita diskusi baik-baik saja. Bagi kami tidak perlu menghujat kalian. Cukup kami bacakan kitab kalian. Bagi kami itu adalah sesuatu yang menghargai. Silakan. Ini kalau Yesus kawin itu materinya Bang Yonatan Dandar ini. Tapi kawin anak domba ya. Iya, biar teman-teman Otan penasaran nih, biar naik aja. Nggak, Bang, kalau seandainya Yesus itu kawin, kira-kira kalau dia turun kedua kalinya, aku bisa nggak ya diterima? Oh, boleh. Silakan Uni. Silakan Uni nih, kalau ada yang mau naik Uni, naikin aja Uni. Uni perasaan mau udah jatuh cinta kali aku sama Yesus. Asa cintaku tak ini. Mana yang ku naikin tadi kok malah hilang? Ada berapa orang tadi? Ya aku tuh dah spek-spek Tuhan aku itu sekarang tuh. Nggak selera nengok manusia aku. Seleranya nengok Tuhan. Ya Bang Arif, silakan Bang Arif. Susah kalau udah jatuh cinta ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang-bayang terus aku. Aku nonton aja dari bawah. Tadi cuman coba aja bantu si Batu Rantai mau naik. Oh gitu. Batu Rantai naik dulu. Bawa aja. Salam ya buat Uni Riva sama Bang Nandar. Aku sering nonton live kalian. Salam dari Manado. Keren Manado. Nah, kebayang gak sih kalian kalau aku tuh punya anak Tuhan kayak Bunda Maria gitu? Seru kali ya. Kalau aku punya suami Tuhan. Siapa lakimu, Van? Pengen nikah sama Yesus nih. Pengen lah. Tiba-tiba kan? Ya, tungguin aja lah. Tiba-tiba gitu kan? Aku jalan-jalan ke mall. Ada orang yang sok-sok ganggu kan. Berani kok sama aku ya, aku bilang. Siapa kau katanya? Emangnya jenderal lakimu katanya. Oh jenderal katamu. Gak tau ke siapa lakiku. Tuhan kataku. Keren kali pasti. Dekingannya langsung Tuhan ya. Gak parah memang Otan ini. Ya silakan kalau mau naik ya diskusi-diskusi aja.
Ayo silakan teman-teman bertanya ke Uniripa nih, mahasiswa teladan ini. Oh, Bang Nandar. Yuk. Saya ingin tahu lah Bang ayat yang tentang Yesus menikah itu Bang. Lu udah saya cari-cari nggak ada jumpa Bang. Oh, nanti Boleh aja deh. Ini lagi Nanti aja, spesial simak aja dulu. Uniripa ini. Oh yes, right. Ya, Bang tanya aja Jonathan Nandar Uniripa tuh. nih tentang apapun. Kalau Uni mau jawab Yesus menikah, silakan nih. Jadi begini ya. Yesus itu kan manusia biasa. Manusia 100%. Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki hawa nafsu, maka dia tidak dikatakan manusia karena Jadi gini, ada ciri-ciri terhadap satu entitas bisa dikatakan bahwa entitas itu adalah entitas itu. Contohnya, kenapa dia bisa dikatakan manusia? Karena dia memiliki nafsu. Nah, Yesus kalau tidak memiliki nafsu, maka dia bukan manusia. Masalahnya, orang Kristen percaya Yesus 100% manusia. Apakah dia adalah laki-laki sempurna? Yes. Punya cacat? Tidak. Berfungsi, semua organ-organnya berfungsi. Artinya, dia itu tidak tertutup kemungkinan untuk memiliki istri. Itu dulu. Yang kedua, kalau kita lihat orang-orang Yahudi itu hampir sama dengan orang Islam, memandang hal-hal persentuhan antara laki-laki dengan perempuan itu secara sakral. Tidak boleh, apalagi seorang rabi. Menyentuh itu bukan hal yang boleh. Memandang orang dan menginginkan dalam hati saja itu udah berzina, apalagi menyentuh. Maria Magdalena itu mencium kaki Yesus. Bayangkan. Maria Magdalena mencium kaki Yesus. Kenapa dibolehkan pada zaman itu oleh orang Yahudi? Bayangkan. Satu itu. Kenapa Maria Magdalena yang pertama sekali dijumpai Yesus? Ayolah, dia punya murid yang dikasihinya loh. Ada Petrus, Matius, bla bla bla, Yohanes. Kok Maria Magdalena yang didatanginya pertama kali? Padahal pada waktu itu, kalau dia ingin dipersaksikan bahwa dia hidup kembali, kesaksian perempuan tidak diterima pada waktu itu. Tapi kenapa justru Maria Magdalena yang ditemuinya pertama sekali? Bayangkanlah kalau kalian pulang bertempur, habis disiksa orang, atau kalian ternyata masih hidup, pasti kalian pengen jumpa bini kalian lah. Siapa orang pertama yang kalian cari? Bukan mama kalian paling. Bini kalian cari dulu. Gitu loh orang. Lalu anehnya begitu. Kenapa Maria Magdalena yang dia temui pertama kali? Spesial apa Maria Magdalena di hati Yesus? Kenapa bukan ibundanya? Pertinyi inyiu. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau diskusi aja ke atas baik-baik. Kita mah asik-asik aja. Saya juga kalau ada yang mengatakan enggak, saya nggak terima Yesus menikah, ya nggak apa-apa. Justru saya suka malahan kalau Yesus tidak menikah. Karena saya punya kesempatan nanti kalau dia turun lagi jadi istri pertama kan. Kalau dia udah punya istri sebenarnya saya agak sedih sih. Saya jadi istri yang berapa kan gitu. Justru kalau dia nggak punya istri saya lebih bahagia lagi gitu. Jadi ketika saya punya berharap dia turun ke dunia dan saya bisa mendapatkan hatinya, setidaknya saya jadi yang pertama dan terakhir di hati Yesus kan. Apalagi kalau saya bisa godain dia ya kan. Sweet. Gitu kan. Tuhan gitu kan. Bisa gimana? Bisa saya. Gitu kan. Misalnya tiba-tiba dia lewat kan depan saya kan. Hai gitu. Hai. Kenalan dong gitu. Gitu. Iyalah orang aku udah jatuh cinta. Gimana gak jatuh cinta orang ganteng gitu, wajah-wajah Palestina coy. Kalian lihatlah wajah-wajah Palestina itu gantengnya, Masya Allah. Dia orang Palestina loh. Gantengnya Masya Allah. Tengok tuh berani-berani mereka, berani mati kan mereka tuh di Palestina itu. Gokil banget, udah ganteng-ganteng, jenggotan. Wih, keren banget orang Palestina. Yesus orang Palestina itu, orang Yudea dia, orang-orang sekitar situ lah. Mana ada orang Eropa? Kalian pikir dia bule gitu? Enggak lah. Arab itu, muka-muka Arab itu. Nah, bayang nanti kan. Katakan kalau Yesus turun yang kedua kalinya kan. Aku langsung gitulah. Hai gitu. Rifa kataku, aku yang membela namamu setiap hari berdiskusi. Pasti dia juga bingung. Kau yang sebut-sebut namaku. Hampir berapa kali kau sebut namaku dalam sehari?
Banyak, kataku. Lebih banyak mana kau menyebut namaku dari nama nabimu, tanya. Itulah yang aku takutkan sekarang, kataku. Takutnya aku lebih banyak menyebut namamu ketimbang nama nabiku, kataku kan. Ya udahlah kalau gitu kita nikah aja. Aduh, Masya Allah. Subhanallah. Kira-kira bisa nggak sih orang nikah sama Nabi Isa? Nanti Nabi Isa kan hidup di dunia nanti beberapa tahun itu. Karena gini, Bang Yonatan Nandar, orang Yahudi sebentar lagi mau memberikan kurban sapi merah. Sudah ada salah satu tokoh yang sangat dimuliakan yang dianggap Mesias oleh orang Yahudi. Udah tahu, Bang Yonatan Nandar? Pernah lihat sih, cuma aku nggak ngikutin itu. Oh, cuma sekilas doang. Ini aku kasih data nih. Ini udah data ya. Nih. Nah, itu tadi ya. Jadi sudah ada satu orang yang dianggap sakti ya. Dan dianggap dia Mesias. Nah, namanya gini. Dajjal tapi. Ya, ini saya sebutkan ya. Saya sebutkan. Enggak lah. Yesus enggak gondrong pakai kolor gitu enggak. Nih. Namanya itu adalah, silakan di cross check ya. Namanya itu Yanuka Rav Shlomo. Yanuka Rav Shlomo. Rav beberapa kali memperlihatkan kesaktiannya. Mulai dari menyembuhkan orang yang lumpuh, hafal Taurat dan Talmud. Yanuka juga kerap memberikan ramalan yang tepat. Semua ucapan yang dia sebutkan senantiasa menjadi kenyataan. Entah sihir atau bukan, namun kemampuan tersebut mampu memukau seluruh umat Yahudi yang menyaksikannya. Jelas saja karena kesaktian yang diperlihatkan Yanuka, banyak umat Yahudi yang langsung menyembahnya. Ciri-ciri Yanuka Rav Shlomo, dilihat secara fisik, Yanuka memiliki tampilan layaknya kebanyakan orang Yahudi. Ia memiliki janggut yang panjang serta mengenakan jas ala Yahudi ortodoks. Seperti yang telah berulang kali disinggung, Yanuka memiliki satu mata saja. Ia selalu menggunakan kacamata kemanapun pergi. Bagi umat Yahudi, Mesias adalah juru selamat yang akan menuntun mereka menuju jalan kemenangan. Nah, ini dia. Coba cross check Yanuka. Sebentar lagi kan mereka mau melakukan persembahan. Jadi nanti Baitul Maqdis itu, masjid itu, Dome of the Rock itu semua tuh kan dihancurkan itu. Mereka akan bangun kuil ketiga itu. Oh, ya betul. Iya, itu sudah ya Allah alam. Yanuka Rav Shlomo. Coba di share sing. Coba cek nama itu. Nih. Dia pakai kacamata terus dia. Matanya ada masalah tuh. Ada masalah di matanya tuh. Tuh. Ini orangnya tuh. Tuh. Oh iya. Sering muncul di TikTok tuh. Iya. Iya. Kadang FYP itu. Yanuka Rav Shlomo. Ya. Banyak yang bikin artikel bahwa dia dikatakan dajjal gitu. Kamu nih tak cukup dosa ke? Apa pula awak cakap ni? Awak kalau tak pandai cakap tu saya cakap lah. Belajar dulu dah bercakap. Cakap pun tak pandai. Kalau tak pandai cakap tak usah cakap. Biar awak senyap-senyap je. Tak usah ketik-ketik lah. Awak tonton je. Betul. Ha. Awak tak pandai cakap pun cakap. Tapi kalau diperhatikan matanya tuh gak ada masalah loh. Ya biasa pakai kacamata mah aku juga biasa. Malaysia gak usah sok kau di Indonesia. Apa ni? Apa ni awak ni bawa-bawa negara ni pula ni? Ha? Bawa-bawa negara awak pula ni Tak adalah orang Indonesia ni mayoritas Muslim. Muslim ni wa ummatukum ummat tawahid. Walaupun orang kat Malaysia tu, di Iraq, Saudi Arabia, bahkan di Jepang kalau ada orang Islam tu, wa ummatukum ummat tawahid. Tak adalah ceritanya kami ni orang Indonesia ni harus mentang-mentang kau Malaysia sana lah. Tak ada. Palu otak. Palu otak kau lah. Tak boleh macam tu. Tak ada Islam diajarkan macam tu Islam tu diajarkan wa ummatukum ummat tawahid. Tak ada cerita ni. Kita tak boleh macam tu. Tak boleh kita. Kita ni kalau selagi dia orang masih Islam, apa pula kulit dia hitam, terbelang sekalipun, tak apa.
Tak ada cerita Apa? macam tu ya. Tapi ini bener loh, Raf Solomo Yehuda. Bentar, Raf, aku lihat di TikTok dulu. Nanti Raffi. coba aku pelajari lah. Ya, aku juga nih eskatologi, kapan-kapan kita bahas dong. Iya. Yuk kita bahas eskatologi kapan-kapan. Boleh. Yenuka, Raf Solomo. Siap-siap aja lagi. Aku emang bener-bener nunggu loh. Menunggu Nabi Isa alaihissalam turun. Kamu gak lihat yang terjadi sama saudara kita di PL itu? Benar-benar terbukti apa yang disampaikan baginda Rasulullah ya. Mereka melakukan kekejian dengan cara membunuh. Udah di searching, Gus? Apa aku satunya ini? Nih. Tapi di sini dibilangnya dajjal kecil katanya. Cuman spill aja nih. Cuman dia memang diagung-agungkan sih. Maksudnya ditinggi-tinggikan gitu. Sama kayak orang Syiah yang bilang Imam Mahdi udah datang ya kan.